Kabar datang dari Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengambil risiko untuk mengumumkan pengakuan negara Palestina dalam pidatonya di sidang umum PBB di New York pada Senin 22 September. Menurut laporan Istana Presiden Prancis, Elysée, ia mengumumkan Macron ini akan diikuti 9 negara lain termasuk Inggris, Kanada, Australia, dan juga Belgia. Dengan keputusan tersebut, seperti yang dilansir dari media AFP pada Minggu 21 September, Perancis dan juga Inggris ini menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB pertama yang mengakui negara Palestina. Sementara Kanada ini tercatat Tribuners sebagai anggota G7 pertama yang mengambil langkah serupa. Convocations ini merujuk pada peta jalan Prancis-Saudi yang akan menyertai pengakuan negara Palestina. Dan Macron ini sebelumnya menyebut pengakuan negara Palestina adalah cara terbaik untuk mengisolasi Hamas. Nah, langkah bersejarah pengakuan negara Palestina yang dipimpin oleh Prancis ini disambut oleh ancaman Israel Tribuners. Langkah Prancis ini ditentang keras oleh Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut keputusan itu sebagai hadiah kepada Hamas dan bukti bahwa Paris ini tunduk pada ideologi mereka. Para diplomat dari kedua pihak yang meminta tidak disebutkan namanya juga memperkirakan adanya pembalasan dari Israel. Namun perkiraan mereka, pembalasan itu kemungkinan tidak akan sampai pada pemutusan hubungan diplomatik Israel dengan Prancis. Mereka menilai Netanyahu ini dapat menutup konsulat Prancis di Yerusalem atau mengambil langkah lebih jauh dengan menganeksasi sebagian wilayah tepi barat tempat Israel memperluas permukimannya. Ia juga menambahkan bahwa langkah Prancis ini perlu diikuti dengan sanksi terhadap Israel agar berdampak secara nyata. Britania Raya yakni Inggris, Kanada, dan Australia resmi mengakui Palestina pada Minggu 21 September 2025. Sementara diketahui mereka merupakan sekutu Israel yang kini justru berbalik arah. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer buka suara terkait keputusan tersebut. Ia mengatakan langkah ini bertujuan untuk membangkitkan kembali perdamaian bagi rakyat Palestina dan Israel. Pengakuan ini menjadi momen bersejarah lantaran Inggris meletakkan dasar-dasar pendirian negara Israel. Kemudian Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan keputusan negaranya merupakan bentuk pengakuan terhadap aspirasi sah dan lama rakyat Palestina. Menanggapi hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku kecewa lantaran sekutunya mengakui Palestina. Ia mengklaim pengakuan itu sebagai hadiah absurd untuk terorisme. Meski begitu, Netanyahu mengatakan langkah beberapa negara mengakui Palestina tidak akan berdampak. Netanyahu menegaskan tidak akan ada negara Palestina yang didirikan di sebelah barat Sungai Jordan. Bahkan ia menjamin operasi di wilayah tersebut justru akan semakin diperluas. Sementara itu, jajak pendapat menunjukkan bahwa ada keinginan kuat dari warga Israel agar perang di Gaza diakhiri. Di samping itu, dukungan terhadap pemerintahan koalisi Netanyahu semakin menurun. Hal itu terjadi sejak Netanyahu meminta warga Israel menerima bahwa negara mereka makin dikucilkan oleh masyarakat dunia. Bahkan puluhan ribu warga Israel yang menggelar aksi unjuk rasa agar pemerintah Israel mewujudkan kesepakatan yang bisa memulangkan para sandera. Tentara IDF dikabarkan telah masuk lebih jauh ke kota Gaza hingga disebut telah melakukan kebodohan strategis. Namun dalam serangan terbarunya Israel telah membunuh 60 warga Gaza pada Sabtu 20 September 2025. Mengutip Tribun News dan Kabarni pada 21 September, hal ini diumumkan oleh mantan anggota Kabinet Perang Israel Gadi Eisenkot dalam pernyataan terbarunya. Perlu diketahui lebih dulu bahwa militer Israel masih terus melakukan gempuran terhadap wilayah kota Gaza dan jalur Gaza yang lebih luas pada Sabtu 20 September 2025. Bahkan terbaru 60 warga Gaza menjadi korban. Juga diperkirakan telah menghancurkan 20 blok menara di kota Gaza selama 2 minggu terakhir.
juga meyakini lebih dari 500.000 orang telah meninggalkan kota Gaza sejak awal September. Adapun serangan mematikan Israel ini terjadi jelang negara-negara Eropa melakukan pengakuan negara Palestina dalam sidang umum PBB pada Senin 22 September. Sehingga Gadi Eisenkot selaku mantan anggota Kabinet Perang Israel mengatakan bahwa memasuki kota Gaza merupakan kebodohan strategis yang dilakukan Israel. Dia mengklaim bahwa memasuki kota Gaza tidak akan menghasilkan resolusi langsung dengan Hamas. Bahkan Eisenkot juga menilai bahwa tentara saat ini berada di bawah kepemimpinan yang tidak tepat, di mana justru menjerumuskan Israel ke dalam jurang terdalam.